Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Cerita PKL dari Dunia Industri. Podcast ini hadir untuk berbagi pengalaman praktek kerja lapangan kami selama di PMKS 2 PT Abdi Mulia yang dibimbing langsung dengan dosen kami, Bapak Dr. Zakwan STP MP SMSI. Nah, sebelum kita lanjut, kami mau perkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apis. Di sini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aris Sukmalangu Wijaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Ajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Juri Siregar. Perkenalkan, saya Gifari Maulana Asbullah. Nah, langsung saja kita mulai. Dimulai dari yang pertanyaan yang pertama. Saya tujukan kepada Gifari ini, atau yang biasa kita panggil Egi. Nah, Egi, apakah PKL yang kamu jalani ini sudah sesuai dengan kompetensi dan keahlian kamu sebagai mahasiswa teknologi pengolahan hasil perkebunan? Oke, Mas Apis. Menurut saya, praktek kerja lapangan yang saya jalani sudah sangat sesuai dengan kompetensi yang saya jalani juga di kampus. Karena di situ saya mempelajari mulai dari tandan buah segar datang sampai menjadi CPO. Dan juga saya mempelajari tentang penggunaan mesin, penerapan SOP, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang pastinya, serta pentingnya kerjasama dan disiplin di lingkungan pabrik. Lalu saya juga mendapatkan manfaat, yaitu manfaat yang saya dapatkan adalah dengan saya bisa mengaitkan teori yang saya pelajari di kampus dengan praktik langsung di lapangan, sehingga sangat menambah wawasan saya dan kesiapan saya untuk masuk ke dalam dunia kerja. Begitu Mas Apis. Oke, luar biasa ya Mas Egi ya. Nah, berarti pengalaman PKL kita ini sangat sesuai dengan jurusan kita ya. Sesuai sekali Mas Apis. Wah, keren sekali. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ini saya tujukan kepada rekan saya Ari Sukmalangu Wijaya, atau yang biasa kita panggil Ari. Ya, Nah, Mas Apis. Mas Ari, Ya. bagaimana sih dengan etos kerja dan budaya industri di tempat PKL kamu nih? Oke, jadi etos dan budaya ini sangat penting ya Mas Apis di dunia perkebunan. Nah, jadi yang saya dapatkan dari etos kerja yang diterapkan di PKL ini, mungkin etos kerja yang di sana ini sangat penting atau sangat tinggi gitu, karena semua karyawan di sana datang dengan tepat waktu gitu Mas, dan juga bekerja dengan disiplin, kemudian bertanggung jawab pada tugas masing-masing atau disebut dengan pada setiap stasiun di pabrik itu sendiri gitu Mas, dan juga selalu fokus pada target yang diterapkan dari pabrik kelapa sawit itu. Nah, dan kemudian dari situ juga kami belajar bahwasanya sikap disiplin itu sangat penting di dunia perkebunan. Nah, dan kemudian budaya di industri itu sangat profesional Mas, dan saling menghargai. Contohnya saling bekerja sama satu antar lain, dan juga komunikasi yang sangat sopan dan jelas, menggunakan seragam dengan serentak gitu Mas, dan juga selalu mengikuti SOP yang ada. Dan juga setiap pagi ini ada briefing Mas. Nah, ada briefing pagi, jadi semuanya lebih terarah gitu pekerjaan di hari itu. Dan juga saya merasa budaya seperti ini membuat pekerjaan jadi lebih efektif. Mungkin itu Mas dari saya. Keren sekali ya Mas Ari ya. Nah, berarti secara nggak langsung budaya industri dan etos kerja selama kita PKL ini membentuk karakter kita. Iya, benar. Dan nggak terkejut lagi ketika Ya, kita nanti kerja di ya kan? dunia Di dunia kerja ya. Keren. Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya tujukan kepada rekan saya Muhammad Ibnu Ajikan, atau yang biasa kita panggil Mas Aji. Oke Mas Aji, selama PKL
keterampilan apa saja sih yang kamu Oke Mas Aji. Ini fokus ya, serius ya. Ya, serius. Bagaimana Aji? Selama PKL ini keterampilan apa saja sih yang kamu pelajari? Siap. Yang saya pelajari selama PKL tuh keterampilan tuh ada dua. Yang pertama tuh ada hard skill dan yang kedua tuh ada soft skill. Yang pertama tuh hard skill tuh saya mempelajari tentang bagaimana cara mengoperasikan timbangan untuk mobil TBS itu masuk. Saya jadi tahu berat dari mobil tersebut. Saya juga mengetahui bruto, tara dan netonya. Kemudian di hard skill itu saya juga mempelajari, saya juga diajari dan saya juga mempelajari material balance dari tandan buah rebus. Dan kemudian untuk soft skillnya, saya juga mempelajari bagaimana cara waktu disiplin, memanajemenkan waktu, kemudian saling menghormati antara karyawan dan para staf yang ada di situ. Baik, mungkin itu saja. Wah, keren sekali ya Mas Aji ya. Berarti sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari selama kita PKL ini. Sepakat Mas Aji? Sepakat. Nah, untuk yang terakhir, pertanyaan keempat, saya tujukan kepada Ahmad Zuhri Siregar, atau yang bisa kita panggil Mas Ahmad. Nah, Mas Ahmad, secara keseluruhan, bagaimana sih pengalaman PKL kamu di dunia kerja? Oke, terima kasih Mas Apis. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pengalaman kita selama praktek kerja lapangan tuh sebenarnya sangat banyak. Dari mulai kita persiapan mau berangkat, kita mengenal orang-orang baru. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Egi tadi, Mas Ari juga Mas Aji mengenai baik itu budaya di perusahaan maupun benefit-benefit yang didapatkan kan gitu. Nah, sebenarnya sangat banyak dan itu dapat kita jadikan semua menjadi bekal untuk kita di dunia pekerjaan nanti kan gitu. Nah, contohnya itu seperti para staf dalam berkoordinasi sesama staf maupun bersama karyawan kan gitu. Nah, kita juga bisa melihat langsung di situ bagaimana para staf dalam berkoordinasi mengenai pergantian shift. Bagaimana si asisten shift 1 dan shift 2 itu sebelum pergantian shift mereka melakukan koordinasi. Nah, seperti apa kendala pada saat beliau mengoperasikan alat-alat maupun setelah beliau selesai mengoperasikan alat-alat tersebut kan gitu. Kemudian kita juga dapat melihat bagaimana si asisten bengkel asisten bengkel dalam menghadapi troubleshooting. Nah, seperti kerusakan alat-alat, contohnya itu kemarin seperti kerusakan di boiler. Nah, itu terjadi kerusakan bocor pipa kondensat dari superheaternya, sehingga terjadi si air panas tadi keluar. Nah, di situ kita melihat langsung bagaimana staf asisten bengkel itu menghadapi troubleshooting tadi dengan tenang, mungkin karena beliau sudah banyak pengalaman ya. Jadi dia tetap tenang bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan tetap berkoordinasi dengan pimpinan, manajer ataupun anggotanya gitu. Kemudian kita juga dapat melihat bagaimana asisten laboratorium ya. Nah, kalau kita di kampus nih, kita belajar teori, kita menulis ujian gitu. Kalau kita salah menulis, itu dapat mengakibatkan berpengaruh terhadap nilai kita gitu. Namun kalau di pabrik kelapa sawit, kita salah mencatat interval air maupun mutu CPO yang kita hasilkan, itu dapat berpengaruh fatal yang berakibat bisa terjadi kerusakan pada alat mesin yang kita gunakan. Dan itu harganya sangat mahal kan gitu. Kemudian juga mutu CPO yang akan kita hasilkan. Kalau kita salah mencatat baik itu kadar air, kadar kotoran yang
sangkut paut tentang mutu yang dihasilkan itu dapat berakibat fatal juga kan gitu, karena dapat mempengaruhi terhadap harga CPO yang kita hasilkan kan gitu. Kemudian pada PKL ini kita juga mendapatkan pengalaman bersosialisasi langsung kepada baik itu masyarakat yang di luar lingkungan pabrik maupun yang di dalam pabrik nih. Nah, bagaimana kita cara berkomunikasi dengan operator. Nah, itu tidak bisa kita samakan ya. Tidak bisa kita samakan cara kita menyampaikan atau bertanya kepada si operator tadi dengan kita bertanya kepada pimpinan. Itu harus bisa kita bagaimana cara kita memilahnya kan gitu kan. Cara menyampaikan maupun cara kita bertanya gitu. Kemudian dalam kedisiplinan. Nah, kalau kita keseharian kita itu setelah kuliah kita kembali dan kita tidur, bangun kita pada saat jam masuk saja kita bangun. Pagi kalau kita nggak masuk kan nih kita tidur nih kan gitu kan, atau kegiatan lain. Kalau di pabrik itu kita harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nah, jam berapa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, nah jam sekian lah kita harus datang. Ya. Mungkin sekian ya Mas Hafiz, dan apa yang saya sampaikan tadi itu semua akan menjadi pengalaman yang baik untuk kita, modal utama untuk kita pada saat di dunia kerja nanti. Nah, mungkin sekian Mas Hafiz. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Duri, luar biasa ya jawabannya. Berarti pengalaman-pengalaman selama PKL kita ini sangat penting. Karena kan kita juga akan merasakannya ketika di dunia kerja nantinya. Nah, baik, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa praktik kerja lapangan di pabrik kelapa sawit memiliki kesesuaian dengan kompetensi dan keahlian yang kita pelajari selama bangku kuliah. Melalui praktik kerja lapangan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, melainkan juga memahami pentingnya etos kerja, budaya industri, kedisiplinan, serta kerja sama tim. Nah, pengalaman PKL kita ini juga dapat menjadi sarana pembelajaran nyata untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun kesiapan mental. Nah, untuk terakhir nih, rekan-rekan semua, ada nggak sih saran untuk adik-adik kita nanti yang akan melaksanakan PKL? Siapa nih yang mau jawab? Boleh Mas Hafiz. Perwakilan saja ya. Perwakilan Mas. saja nih. Mungkin dari Mas Juri. Mungkin pesan nih ya Mas. Iya, Hafiz iya, ya. Mas. Saran Pesan- sih. Saran untuk adik-adik yang akan melaksanakan PKL ya. Pesan dari kami yang sudah melaksanakan PKL kepada adik-adik, tetap memiliki semangat ya, semangat yang utama. Kemudian menyiapkan jiwa kedisiplinan nih, karena kita di pabrik itu ya, di pabrik khususnya itu disiplin mereka itu sangat tinggi gitu. Nah, kalau kita biasanya di sini masih bersantai-santai, masih berleha-leha, kalau di sana itu kita nggak bisa. Kita punya jam yang sudah ditentukan oleh perusahaan kan gitu, dan kita harus mengikuti semua SOP yang ada yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Kemudian untuk adik-adik yang akan melaksanakan PKL itu, tujuan kita pada saat PKL itu ingin belajar, nah gitu kan. Maka jadikanlah diri kita itu seperti gelas kosong, yang artinya memang benar-benar kekurangan ilmu kan gitu. Jadi sekecil apapun informasi, pengetahuan yang ada di pabrik kelapa sawit itu yang memang benar-benar kita manfaatkan, dan kita manfaatkan waktu yang ada kan gitu kan. Kemudian cara kita bersosialisasi kepada karyawan di pabrik maupun di luar pabrik. Nah, seperti yang disampaikan Mas Ari tadi kan. Nah, di pabrik itu mereka mempunyai budaya yang berbeda kan gitu kan. Nah, yang sangat disiplin. Maka kita harus bisa mengikuti budaya yang ada di sana gitu. Jadi pesan untuk adik-adik, tetap siapkan diri, belajar banyak-banyak, belajar teori, karena kadang teori yang kita pelajari di kampus itu belum tentu sesuai sama yang di lapangan. Maka kita harus paham-paham dalam menyikapi semua itu. Oke, mungkin sekian Mas Hafiz, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Duri. Nah, Sama, untuk Mas adik-adik yang nonton nih, diingat nih pesan dan sarannya. Oke, mungkin sekian podcast yang kami ceritakan di sini tentang pengalaman PKL.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the